Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari Prodi Sarjana Keperawatan Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, kelas keperawatan 1D, kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Semoga bermanfaat. Anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Ginjal atau renal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Panjang ginjal pada orang dewasa yaitu 12 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Beratnya kira-kira 112 sampai 170 gram. Berbentuk seperti biji kacang berwarna coklat kemerahan. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata retroperitoneal dari iga ke-12 sampai lumbal ketiga. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak yang membantu untuk meredam goncangan. Fungsi ginjal sebagai pembentukan urin, mengeluarkan zat sisa organik, pengatur konsentrasi ion-ion penting, pengatur produksi sel darah merah, pengatur keseimbangan asam basa, pengatur tekanan darah, pengeluaran zat beracun, sintetis vitamin D menjadi bentuk aktif, dan mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor. Nah, sekarang kita akan membahas struktur ginjal. Terdapat beberapa bagian struktur ginjal. Yang pertama yaitu korteks, medula atau sumsum ginjal, glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, pena ginjal, ureter, dan saluran pembawa hasil penyaringan. Korteks terletak pada bagian paling luar, sedangkan medula sebelah dalam korteks yaitu sumsum ginjal. Pelvis, ruang ginjal sebelah dalam medula, yaitu ruang kosong berhubungan langsung dengan ureter. Dan nefron terdiri dari badan Malpighi dan pembuluh ginjal, yaitu terjadi penyaringan dan penyerapan. Ginjal merupakan alat ekskresi manusia, yaitu terdapat pena renalis, arteri renalis, ureter, dan pelvis renalis. Selanjutnya yaitu lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis yaitu kapsul renalis, berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2 yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, sedangkan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Yang selanjutnya yaitu renal artery, membawa darah dari aorta abdominalis ke ginjal. Darah ini datang langsung keluar dari hati dan dikirim ke ginjal untuk disaring sebelum melewati seluruh tubuh. Hingga sepertiga dari total output jantung per detak, jantung dikirim ke arteri ginjal untuk disaring oleh ginjal. Renal arteri juga terdapat beberapa bagian loh. Yang pertama yaitu kapsul, korteks, medula, arteri, pena,
piala, ginjal, dan ureter. Dua unit fungsional dasar ginjal yaitu korteks ginjal dan nefron. Yang pertama adalah korteks ginjal. Pada dasarnya, korteks ginjal merupakan lapisan sekunder ginjal. Korteks berisi sebagian besar nefron yang merupakan unit fungsional dasar ginjal, pembuluh darah, dan sejumlah tubulus ginjal. Korteks berfungsi untuk melindungi organ, menyaring cairan plasma, menebus kolom ginjal antara dua ginjal, kemudian membantu pembuluh darah. Berperan dalam proses metabolisme ginjal dengan cara menciptakan amonia untuk titrasi urin keemasan dan regulasi asam basa, serta terlibat dalam regulasi limbah metabolik dan ekresi urin. Yang kedua yaitu nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, ductus colligentes, aferen arteriol, eferen arteriol, glomerulus, dan kapsul Bowman. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari kurang lebih 1 juta nefron dan masing-masingnya mampu membentuk urin. Fungsi nefron. Nefron berfungsi utama yaitu dalam ekresi urin, melakukan penyaringan darah atau filtrasi yang dilakukan di glomerulus ginjal, melakukan penyerapan kembali atau reabsorpsi yang dilakukan di tubulus contortus proximal, melakukan sekresi zat berlebih yang tidak digunakan oleh tubuh atau augmentasi yang dilakukan di tubulus contortus distal, pengatur kadar zat dan kimia darah dalam tubuh, memecah sel darah merah dan menghasilkan buangan nitrogen, membentuk urea dari produksi sehasil metabolisme protein, serta pengatur komposisi kimia darah. Jalinan glomerulus merupakan kapiler-kapiler khusus yang berfungsi sebagai penyaring. Dibatasi oleh sel-sel endotel mempunyai sitoplasma yang sangat tipis yang mengandung banyak lubang disebut fenestra dengan diameter 500-1000 A. Membran basal glomerulus membentuk suatu lapisan yang berkesinambungan antara sel endotel dengan mesangia pada satu sisi dan sel epitel di sisi lain. Tubulus terdiri dari korteks, medula, dan ureter. Korteks adalah tempat bermuaranya urin basal. Medula adalah jaringan menyerupai piramida yang terletak di lengkung Henle. Ureter panjangnya dari 20-30, diameter maksimal 1-7 cm, bentuknya menyerupai saluran maskular. Apa itu ureter? Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renalis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Ureter perpanjangan tubular berpasangan dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Ureter memiliki panjang 25-30 cm dan berdiameter 4-6 mm. Saluran ini menyempit di 3 tempat, yaitu titik awal ureter pada pelvis renalis, titik saat melewati pinggiran pelvis renalis, dan titik pertemuan ureter dengan kandung kemih. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Ureter memiliki dinding yang terdiri atas 3 lapisan jaringan. Yang pertama, lapisan fibrosa yaitu bagian luar. Yang kedua, muscularis longitudinal dan otot polosirkuler yaitu bagian tengah. Dan yang ketiga, epitelium mukosa yaitu bagian dalam. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik. Gelombang peristaltik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Setiap ureter akan masuk ke kandung kemih melalui sphincter. Apa itu sphincter? Sphincter adalah otot dengan bentuk seperti cincin yang berfungsi menutup jalur atau membuka bukaan pada tubuh, sehingga air kemih yang mengalir akan terkumpul dalam kandung kemih. Kandung kemih yang pertama adalah fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectoclavical yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat. Yang kedua adalah corpus, yaitu bagian vertex dan fulcrus
Yang ketiga adalah vertex, bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Yang keempat adalah dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum adalah lapisan sebelah luar, dan tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian luar. Uretra. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi, yaitu sebagai saluran pengeluaran sperma. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klistoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Sedangkan uretra pada pria memiliki panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak mora vas deferens. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral terdapat kelenjar bulboretralis. Dan yang terakhir, keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Filtrasi adalah merupakan proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme tubuh, merupakan perpindahan cairan dan zat terlarut seperti halnya kalsium, asam lemak, dan mineral di kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman yang menghasilkan urin sekunder. Faktor yang membantu membran kapiler glomerulus lebih permeabel, tekanan darah glomerulus lebih tinggi. Reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion-ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut urin sekunder. Tahap ketiga dari proses pembentukan urin adalah proses augmentasi. Proses augmentasi terjadi di tubulus contractus distal, dan proses augmentasi terjadi pelepasan zat yang tak berguna dari tubuh seperti obat-obatan, racun yang nantinya akan bergabung dengan urin sekunder dan membentuk urin yang sebenarnya. Kemudian, urin sebenarnya mengalir menuju ke tubulus collectifus. Dari tubulus collectifus yang berada di ginjal, urin mengalir ke ureter, kemudian menuju ke kandung kemih. Ketika kandung kemih kita penuh, kita akan merasakan sensasi ingin buang air kecil. Setelah itu, urin bisa dikeluarkan dari tubuh melalui uretra, dan proses ini dinamakan mikturasi. Selanjutnya ada pengosongan kandung kemih. Yang pertama, bakar kemih normalnya kira-kira 8 kali per 24 jam atau 8 kali sehari. Yang kedua, kontraksi kandung kemih S1 sampai S4, relaksasi sphincter uretra. Untuk sphincter sendiri artinya otot yang mengatur dalam pengosongan kandung kemih yang kurang aktif akan kehilangan kemampuannya untuk mengosongkan urin sebagaimana semestinya dan mengisinya melewati kapasitas normal. Terkait dengan hal tersebut, tekanan urin pada kandung kemih secara berlebihan akan membuat otot sphincter tidak bisa menahannya dan urin akan merembes keluar. Sedangkan kandung kemih yang terlalu aktif akan melakukan pengikisan dan pengosongan tanpa kendali karena berkontraksi dan mengendur tanpa disadari.
sehingga seseorang bisa merasakan keinginan untuk buang air secara tiba-tiba. Dan yang ketiga ada sistem destroyer atau spinal cord injury. Yang keempat ada residu urin tidak lebih dari 50 ml. Kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan adalah sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Untuk anatomi sistem perkemihan sendiri terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria atau yang lebih sering disebut kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Pada saat vesika urinaria tidak dapat menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya, biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 ml, maka reseptor pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi muskulus dextrosor. Dan pada bayi berkemih terjadi secara involunter dan dengan segera. Tahap pembentukan urin yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua proses reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi atau pengumpulan.